kembali lagi bersama Mamang Ardi di pembahasan kita ingin belajar matematika lagi. Mamang Ardi siap menemani Anda dalam video Mamang Ardi kapan kapan dong maksudnya ya. Oke, kita sudah pada pembahasan pada video sebelumnya, kita sudah pada pembahasan apa ini, gradien atau kemiringan ya tadi ya. Nah, kita ingin melanjutkan, Mamang mau melanjutkan kalau kita sudah membahas, Mamang mau melanjutkan tentang pembahasan titik potong antara dua garis, guys. Nah, ini ya, ini sering juga nih biasanya nih keluar di soal ini ya. Awas. Guys, ada yang nakal nih guys. Nah, ini kampret nakal. Awas. Nah, jadi Mama mau ulas sedikit tentang sebenarnya apa sih esensi dari kenapa jadi fungsinya itu berbentuk garis lurus atau apa ya, atau makna dari garis lurus itu sendiri terhadap grafik kartesius ya, atau terhadap persamaan itu sendiri. Oke, kita langsung saja tanpa membahas, tanpa banyak basa-basi. Yang pertama adalah Mama mau mengajarkan dulu cara membuat grafik fungsi secara umum ya. Walaupun ini kalau kita bicara tentang grafik fungsi, yang paling akurat itu guys biasanya pakai mesin sih ya. Itu ya kalau yang secara umum. Cuman kita di sini yang Mama ajarkan ini adalah tentang cara, ya setidaknya adalah membuat sketsa yang mirip guys dengan grafik fungsi itu sendiri ya, yang sangat mirip. Nah, yang pertama dulu kita harus perhatikan dulu, misalnya adalah kita harus memahami bahwa fungsi itu misalnya fungsinya gini ya. Jadi misalnya Y sama dengan misalnya adalah 2X, atau gini saja, ini supaya ini X plus 1 misalnya ya. Nah, itu fungsinya cukup sederhana. Artinya, nah kita ingin menggambar grafik ini bagaimana sih caranya menggunakan cara yang umum ya, cara yang umum ini. Jadi cara fungsi yang umum. Yang pertama adalah ini, kita ini dulu ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Oke. Nah, sekarang kita cek guys satu persatu. Jadi kita pilih beberapa titik yang ada di garis vertikal, yang di garis aksisnya ini. Nah, ini pilih titik yang sembarang saja ya. Kita misalnya saya pilih dimulai dari sini ya, negatif 4 misalnya ya. Kita masukkan X-nya sama dengan negatif 4. Berarti negatif 4 ditambah 1 hasilnya berapa guys? Ini 3 ya. Bukan, negatif 3. Nah, berarti ini ketemunya nanti kita dapat, nah ini setelah mendapatkan ini berarti X-nya 4, X-nya negatif 4, Y-nya negatif 3. Berarti kita mendapatkan ketika X-nya negatif 4, Y-nya negatif 3. Berarti titik, kita kasih titik di sini guys. Nah, itu ya. Kemudian kita ambil lagi negatif 2. Ini sebenarnya kenapa jadi saya ambil yang ini? Kenapa jadi Mamang ambil yang salah nih di sini? Kenapa jadi Mamang ambil yang bilangan bulat? Karena supaya enak saja sih. Sebenarnya tidak bilang bulat nggak masalah juga. Misalnya kalian mau ngambil negatif setengah misalnya ya, di sini berarti titiknya nggak masalah juga. Nah, gitu.
Nah, tapi di sini untuk memudahkan saja karena di sini yang muncul ini titiknya adalah negatif 4, negatif 3, jadi memang ya ngikutin yang lebih ini aja. Lagian menghitungnya juga lebih mudah kan. Nah, gitu. Oke. Jadi ini negatif 2 ya. Berarti negatif 3 itu ke negatif 2. Nah, dengan cara yang sama guys, kita bisa mendapatkan ini 2 ke negatif 1, negatif 1 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 2 ya, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, akhirnya dari beberapa titik yang kita coba ini, kita menemukan beberapa titik ya, ada di sini. Nah, dari titik-titik ini kita sambung guys. Nah, kita sambung dengan sebuah garis. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Maka didapatkanlah inilah grafik garis Y sama dengan X plus 1 ya. Y apa ini ya? Y sama dengan X plus 1. Oke, gaskan bosku. Kita sudah mendapatkan. Nah, ini guys. Inilah cara membuat grafik fungsi secara umum ya. Ini bisa juga digunakan untuk fungsi kuadrat misalnya atau fungsi eksponen. Pokoknya cari titik-titik yang ini, nanti dari beberapa titik itu disketsa garis yang mengikuti itu, kira-kira garis itu. Sekarang Mamang mau menjelaskan apa sih sebenarnya fungsi dari garis ini. Nah, jadi garis ini, makna dari garis ini adalah titik-titik yang dilewati oleh garis ini adalah titik-titik koordinat yang memenuhi persamaan ini. Jadi titik-titik yang ada di luar koordinat, misalnya 2 dengan ini tidak memenuhi persamaan ini. Coba kita cek, apakah 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1? Tentu tidak kan? Artinya titik yang ada di luar sini, yang ada di luar garis ini adalah titik yang tidak memenuhi persamaan garis yang bersangkutan. Nah, artinya garis ini fungsinya adalah tidak lain adalah sebagai sketsa dari himpunan seluruh titik yang merupakan penyelesaian dari garis ini. Nah, seperti itu guys. Oke, jadi seperti itu. Dari sini, ini memang mau menjelaskan tentang garis lurus ya. Nah, biasanya ada juga di buku itu yang menjelaskan dengan membuat tabel seperti ini lebih dulu. Jadi dibuat tabel, di sini ditulis X, di sini ditulis Y ya. Atau FX bisa juga gitu. Lalu dibuat beberapa ini, lalu dipilih titik-titik negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 misalnya. Nah, ini X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 1, misalnya X sama dengan min 1 ya, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3 gitu ya. Nah, ada juga yang mengajarkan seperti ini. Nah, gitu. Boleh. Ini sebagai pembantu ya. Nanti mungkin kita menggunakan ini juga saat membahas tentang limit. Nanti titik-titik yang berpasangan sini untuk membuat garis seperti ini.